Allah memberikan kesempatan kepada kita bisa menambah di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amalan. Wabil khusus pada hari ini kita akan tahu ilmu yang ini menyimak bersama kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Sunardi Barisaman. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Mufaz An-Tabani di Bandung dan juga pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah Ujung yang juga ada di Bandung. Kajian hari ini akan disampaikan oleh Ustaz adalah berjudul Pintu Rezekimu, Baktimu pada Orang Tuamu. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sholat zuhur yang dirahmati Allah SWT, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Sunardi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha minal dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'alā dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahirabbil 'alamin. Segala puji milik Allah. Hari ini hari berapa, Pak? Keempat. Sepakat semua empat atau ada yang lima? Oh, yang lima. Memang di Indonesia Pak ibadah itu demokratis. Luar biasa, kita hargai yang lima, kita harus menghargai yang empat, maka salam berikan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Pak, kata guru saya ini, kalau orang belajar Quran dari terjemah itu bisa-bisa sesat. Karena para ulama itu Pak hampir tidak pernah menggunakan terjemah, yang beliau pernah gunakan itu adalah tafsir. Dan sekarang itu orang mengkaji tafsir itu makin malas. Baru-baru buka tafsir, baca Quran lagi keset-set. Padahal itu kita sepakat Quran itu pedoman hidup. Tapi itu hanya sebuah slogan. Kapan kita pernah mengkaji Quran dari juz 1 sampai dengan terakhir? Makanya jangan salah ketika kita mengatakan iman kepada Quran, tapi kadang-kadang kehidupan jauh daripada Quran. Dan ini harus menjadi keyakinan bagi kita. Quran itu tidaklah, Quran itu adalah sebuah kitab yang isinya pedoman yang sempurna. Melenceng dari Quran masih salah. Dan kalau kita belajar Quran itu sekali lagi yang paling efektif itu dari apa? Tafsir. Sekarang itu tafsir kalau saya rasa lebih enak, karena tafsir itu sudah mulai diterjemahkan. Tafsir bukan Quran. Karena gini Pak, kalau memahami Quran ada hal-hal yang misteri tidak bisa dijabarkan dengan terjemah, dan itu hanya dibuka dengan apa? Dengan tafsir. Oke. Tafsir itu kan banyak, ada tafsir jadi kita, ada tafsir Fasir, dan tafsir Al-Marawi. Itu karakternya beda-beda. Yang paling sederhana itu tafsir Ibnu Abbas. Kemudian ada tafsir Jalalain, pernah dengar ya? Oke. Tafsir Jalalain itu, setiap tafsir itu kadang-kadang disyarahi lagi, disyarah itu disempurnakan, lebih dalam lagi. Seperti tafsir Jalalain itu dalam tafsir Jalalain itu disyarahkan dengan kitab Sawi. Ada 4 jilid. Ini salah satunya gini Pak. Di dalam surah Al-Quran ini ada surah kedua, surah apa? Surah 2 nanti apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kita cuma dengar sapi betina.
Tapi kalau dalam tafsir itu dijelaskan sapinya itu sapi siapa, pemiliknya siapa, kasusnya apa. Dan kalau orang tidak pernah belajar tafsir, mau apa eta sapi teh ujung-ujung ada kalimat saat al-Baqarah. Gini Pak, oke? Singkat cerita Pak, di negeri, bukan di negeri Konoha ya, di Bani Israel itu ada pembunuhan, dan yang menjadi pembunuhan itu di sekitar lingkungan istana, orang pentingnya. Orang penting dibunuh. Nah maka terjadi pada saat itu saling menuduh. Pada waktu pihak kalian pada saat itu saling menuduh siapa yang menjadi pembunuhnya. Dan itu hampir terjadi gontok-gontokan Pak. Si A nuduh si B, si B nuduh dan sebagainya. Maka pada saat itu untuk memecahkan kasus mereka datang kepada siapa? Nabi Musa. Ya, tokoh spiritual pada saat itu sebagai Nabi dan Rasul. Mereka bertanya. Kemudian kita Pak, ini karakter Bani Israel aja gitu. Kalau ada kasus itu nanya ke ulama. Ada zaman akhir mah kasus itu saya merasa paham pintarnya. Nggak saya bisa lah. Jadi kalau nanya kasusnya zaman pada lagi nanya ke sana. Ulama. Maka pada saat itu mereka datangnya kepada siapa? Ini kasus pembunuhan, Pak. Ternyata mereka nanya kepada siapa? Padahal mencek orang kasus pembunuhan biasanya itu kajian polisi gitu kan. Iman anda nanya ke sana. Rasul. Padahal pernah gini Pak, tidak ada orang yang paling dekat dengan Allah kecuali orang-orang yang dikasih Allah. Nabi Musa alaihissalam pada saat itu ditanya, Musa di sekarang kami ini ada kasus pembunuhan, kira-kira siapa pembunuhnya? Maka Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada mereka, berikan waktu 1 malam, aku akan minta kepada Allah pertolongan kepada Allah siapa pembunuhnya. Maka pada saat itu Nabi Musa alaihissalam datang ke Bukit Tursina, kemudian beliau bercerita kepada Allah. Allah itu dengan Nabi Musa alaihissalam itu satu nabi yang bisa berbicara dengan siapa? Allah. Beliau ini bisa bicara tapi tak pernah apa? Melihat. Keteleponan tapi tinggali wajah, cuma penasaran. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu sering ngobrol dengan Allah. Kalimullah disebut juga sering curhat dengan Allah, ngobrol dengan Allah tapi tidak pernah melihat. Maka Nabi Musa alaihissalam dibantu oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kata Allah, Musa, sembelihlah seekor apa? Sapi. Nanti bagian sapi itu dipukulkan ke mayit bakal ngomong. Cuma itu Pak. Mudah nggak? Sapi banyak nggak? Banyak Pak. Tapi ternyata mereka itu, nah ini karakter orang Bani Israil. Lantas mereka mengatakan, Musa kan sapi teh loba aya kolot, aya ngora. Sapina nu kolot apa ngora? Mereka minta lagi pertanyaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Otomatis Nabi Musa punten tidak ujug-ujug cek Nabi Musa teh, sapina kira heula. Begitu saya ngobrol dengan Allah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka nanya lagi kepada Allah, kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah mengatakan, la faridun wala bikrun, tidak boleh tua, tidak boleh muda. Lebih sulit kan? Oke. Karena mereka disampaikan oleh Nabi Musa, sapinya tadi malam kata Allah Subhanahu wa taala, sapi yang harus disembelih itu tidak boleh tua, tidak boleh muda. Mereka mempersulit lagi, nanya lagi ke Nabi Musa, Musa kan sapi teh loba aya nu corangna, corang naon hitam, putih, aya nu warna naon nih? Buruk. Akhirnya apa? Mereka sudah mulai mempertanyakan tentang warna. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kata mereka, "Hai Musa, terangkan kepada kami warnanya harus seperti apa." Akhirnya Allah memberikan, sudah mulai memberatkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Warnanya harus keemas-emasan, tidak boleh tercampur dengan warna apapun kecuali warna itu. Tasurun nadirin, sebuah orang kalau melihat sapi itu langka pasti senang. Wah, guys mulai nama. Akhirnya mereka tidak cukup begitu, udah kesek nanya deui. Musa kan ari sapi teh aya nu meunang dipake gawe anu teu. Kan biasa sapi itu zaman dulu langsung dipakai apa? Mengairi untuk pertanian. Boleh enggak? Maka kata Allah mengatakan, satu, sapi itu tidak boleh dihinakan dengan bekerja.
Dua, sapi itu tidak ada bandingannya dan tidak ada satupun kecuali satu-satunya. Hese, gara-gara saya hese. Macam Pak kalau ditugaskan tuh ini ulang bananya hese. Pak belikan lotek, lotek katanya. Bapak nanti loteknya pakai iya pakai A, ketika nggak berdiri sholat. Ya. Nah ini benar Pak. Ini dalam Quran itu lantas an asya itu dalam tasawuf. Jangan kalian bertanya atau kalian meminta, nanti ketika dijawab justru kalian yang dibikin malu. Itu etika. Maka apa yang terjadi pada saat itu? Mereka udah cerita ini, mereka sudah kita simpulkan, mereka harus dibeli apa tadi Pak? Sapi, tidak boleh tua, tidak boleh. Kemudian warnanya tidak boleh tercampur dengan warnanya. Ketiga, tidak boleh pernah dipakai kerja, tidak ada satu-satunya kecuali satu. Oke, sulit nggak kira-kira? Oke. Nah, itu disampaikan dalam Quran. Dalam tafsir Sawi disampaikan lagi siapa pemilik sapi yang mana itu. Di sebuah kampung, Pak, di perkampungan Bani Israil, tinggallah seorang anak dengan ibunya, dan dia sangat bakti kepada ibunya. Anak ini masih muda, usia 10 tahunan. Dan dia pada saat itu hanya menjual kayu bakar untuk kehidupan dirinya dengan ibunya. Dia mengatakan sami'na wa ata'na kepada perintah ibunya, tidak pernah melanggar ibunya. Bapaknya meninggal ketika anak ini masih kecil, baru lahir bapaknya sudah meninggal. Dia bertiga berdua di sebuah gubuk yang kecil, menjual kayu bakar untuk ibunya dan dirinya. Mereka adalah penceramah dari Malaysia. Beliau mengatakan kalau ibu mengatakan 4 tambah 2 tambah 2 itu adalah 5, maka ikuti ibu. Hari ulama tahu. Aku ngomong di hari pun orang tua itu seakan-akan paling benar, betul? Kenapa? Karena ibumu itu akan berbicara berdasarkan pertimbangan kasih sayang. Makanya ini anak yang tadi Pak, Masya Allah, luar biasa. Anak ini ternyata setelah sekian lama ibunya ngomong, naik kemari. Ibu itu baru ingat bapakmu itu sebenarnya dulu dia punya sapi, masih kecil, dan sapi itu dititipkan oleh bapakmu ke sebuah gunung. Kurang nggak termasuk akal, Pak. Kalau ngomongin para wali, para orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, kadang-kadang kayak gitu. Gunung itu belum ditentukan oleh Allah. Kata ibunya, bapakmu itu punya sapi dan dititipkan kemana? Sebuah gunung. Gunungnya ada di sana. Itu gunungnya, namanya gunung itu. Coba datangi. Besok kamu datang, kemudian ambil sapi itu. Kumaha cara kamu? Kata anak ini, kamu teriak aja ke gunung ini, wahai gunung, pemilik yang dikuasakan oleh Allah, saya adalah anaknya Anu bin Anu. Dulu bapak saya pernah menitipkan kepadamu seekor sapi. Kalau itu masih di rizkiku, maka berikan sapi itu dan datangkan sapi itu. Besokan harinya Pak, pagi-pagi anak ini Masya Allah datang ke gunung yang tadi. Tiba-tiba dia teriak, wahai gunung, saya adalah anaknya Anu bin Anu. Bapak saya dulu pernah menitipkan kepadamu seekor apa? Sapi. Kalaulah sapi itu masih di rizkiku, maka datangkan sapi itu. Tiba-tiba dari atas gunung meluncur seekor sapi, dan warnanya sebagaimana yang dicari oleh Bani Israil. Gemuk, tidak pernah dikerjakan karena tinggal di mana? Warnanya apa? Oke. Bobotnya Pak, wah limosin 800 kalori. Ya Allah, sapi yang tadi tiba-tiba duduk di depan. Biasanya sapi kalau tinggal di gunung berarti sapi apa? Lihat, ini tiba-tiba punten duduk di depan anak ini. Kemudian anak ini mengatakan kepada sapi, wahai sapi, saya diperintahkan oleh ibuku bukan untuk menunggangimu, tapi untuk mengambilmu. Menurut ditayangkan itu sudah pernah itu kan? Nah, ini anak taat kepada siapa? Ibu. Akhirnya Pak, anak ini nunggu sapi sampai di rumah. Ibunya senang dengan luar biasa. Anak ini Masya Allah membawa apa? Sapi yang pernah dititipkan oleh suaminya. Pak, ibunya keesokan harinya kan, coba kita ini rumah hampir roboh,
jual sapi itu. Barangkali sapi ini baik, berapa saya harus jual Bu? 40 dinar aja. Siap. Keesokan harinya anak ini Pak bawa sapi akan dijual berapa tadi? 40. Kata itu. Sampailah dia di pertengahan jalan, tiba-tiba ketemu dengan seorang kakek-kakek. Nah, mau kemana? Kata si kakek-kakek. Kek, saya mau jual apa? Sapi. Wih, sapi yang mana? Ini yang saya tunggu. Oke, saya beli aja. Saya beli sekarang 80 dinar. Sebenarnya 80. Tadi cek hidupnya sebenarnya. Kata anak ini, Ki, punten cek si make 40. Anak ini Pak, punten tidak pernah mengenyam pendidikan. Tapi yang dia tahu adalah taat kepada orang tuanya yang dia tahu. Jangan 80, lebih gede dibaca sama. Cek sana. Cari 80 dua kali 40 jadi lebih gede. Muat cek si make 40. Yang dia tahu adalah taat kepada ucapan itu. Kumaha aja. Gak setelah bejakan kasih 80. Siap. Besok ketemu lagi di sini. Akhirnya si anak ini pulang minta itu. Man, lamun kena ka urang Pak. Meureun dijual 80, dibikin 40 bisa keluar sabaraha. Benar Pak? Tapi anak ini Pak, yang dia tahu adalah ucapan ibunya berapa? Mesti kalau hukuman bisa. Kudu sabaraha? Batu. Keesokan harinya dia datang dan minta isi, "Ma, tadi teh ada yang nawar tapi 80. Nah, jangan tadi dijual." Kancet kumaha ge sabaraha? Yang disebut dijual sabaraha? 80. Baik, Pak. Isu ujang rek dijual sabaraha? 80. Keesokan harinya dia bertemu dengan sang kakek di tempat yang sudah ditentukan. Cek si ujang, "Ki, mangga 80." Wah, kamari 80 teh. Ayeuna mah jadi 160. Cek si ujangnya, "Ki, pancek si mage sabaraha mun lagi sih?" Geus ulah ngomong bukan kain. Geus 160. Apa jawaban anak ini? Enggak, Ki. Cek si mage munana sabaraha? Saya tidak akan pernah jual. Ujungnya si kakek yang tadi cuma mengatakan, "Nah, jangan kamu jual sapi ini kepada siapapun kecuali dengan bobot sapi ini ditukar dengan emas." Lamun tadi Pak jumlahnya bobot sapi ini 800 kilo, maka 800 kilo dari emas. Kata si kakek yang tadi, baru kau jual, jangan pernah jual selain hal itu. Si kakek-kakek yang tadi itu adalah perintah Allah malaikat yang untuk menguji anak yang tadi. Ternyata Pak, si anak ini tidak jadi menjualnya dan dia menceritakan kejadian berjumpa dengan si kakek yang tadi. Akhirnya ibunya sepakat dengan anaknya tidak akan pernah menjual sapi yang tadi kecuali dengan harga setimbang berat sapi dari apa? Satu negara yang bohong di Bani Israel nyari ya tuh Pak sapi yang langka. Ternyata mungkin bukan RT, bukan RW yang laporan. Wah, di itu tuh yang budak sapi warna beda. Ternyata didatangkanlah kepada Nabi Musa alaihissalam, betul inilah sapi yang kalian cari, cuma ada satu-satunya. Kumaha? Kemudian cek Nabi Musa jam dan dijual muat. Jual sendiri muat. Sabaraha? Silakan timbang sapi ini, tukar dengan emas, baru saya akan keluarkan. Cek Nabi Musa, tuh budak ditarik harga kira-kira wanita. Apa yang terjadi? Orang kaya akhirnya mereka pada saat itu mengeluarkan emas masing-masing dari mereka. Mereka yang menyimpan emas dikeluarkan untuk apa? Membeli sapi yang tadi. Maka anak ini menjadi crazy rich. Nada. Jadi jelma apa? Anak ini menjadi orang kaya. Pak, punten, saya lanjutkan kisah yang tadi. Akhirnya sapi inilah disembelih dan dipukulkan, ada yang mengatakan bagian ekornya dipukulkan ke mayit, tiba-tiba mayit ini bangun. Kemudian mayit ini mengatakan, "Yang bunuh saya itu tuh dia." Ternyata masih orang terdekatnya yang ingin warisan dari siapa?
Mawat dari mahal kan harga. Di balik kisah itu Pak, lihat anak yang bakti kepada orang tua, Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau orang tua sudah ridho dengan kita, rek hayang naon, yakin. Kemarin saya ceritakan tentang Haji Sam. Cara kemarin Haji Sam itu orang kaya di Kalimantan Selatan. Beliau ini punya jet pribadi. Ketika beliau ditanya untuk apa jet pribadi, ketika beliau ada di Jakarta, ibunya telepon, nah, tolong antri, baik. Maka beliau pada saat itu langsung menggunakan pesawat pribadi karena beliau tidak pernah mengatakan, Bu, mohon maaf saya lagi di Jakarta. Kurang masa pak sibuk banget telepon ke orang tua. Benar, orang tua itu doanya luar biasa. Dan saya sampaikan bakti kepada orang tua pintu rezeki dan pintu surga. Hasan Basri seorang ulama yang terkenal di zaman ibunya meninggal, beliau ini nangis berminggu-minggu, nangis sampai jamaah santrinya teh, ya Syekh, Anda bukan kiai, Anda itu ulama, Anda itu orang yang tahu takdir Allah. Masa ibu meninggal sampai begini? Apa beliau katakan? Saya bukan menangis takdir. Ibu saya meninggal pasti itu dari tempat Allah. Yang saya tangisi, saat ini saya kehilangan pintu surga yang paling dekat. Saat ini saya kehilangan pintu rezeki yang paling dekat. Makanya kalau ada orang begitu Mas Habib, jangan sia-siakan mereka. Minta kesuksesan dari Allah. Dan Bapak bukan Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Postur tubuh beliau itu sama dengan kita, tapi beliau pernah menjadi mufti di Arab Saudi. Katakanlah karangan kitab-kitab karangan beliau itu hingga sekarang populer. Imam An-Nawawi yang paling ini kitab hadis arba'in, kemudian syarah apa namanya Masailul Iman, itu beliau yang diarahi. Kitab itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di bayangan di syarahinya itu dijelaskan lebih detail itu orang Indonesia. Beliau namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menjadi mufti di Arab Saudi. Ternyata di Arab Saudi pernah tidak terjadi hujan bertahun-tahun, masa paceklik. Akhirnya Raja Saudi itu, beliau meminta ulama-ulama di Saudi itu untuk istisqa. Bayangin di Saudi itu kalau berdoa banyak tempat mustajab. Beda di Iran mana tempat mustajab? Nggak ada tempat mustajab. Tempat yang terbaik itu masjid. Tapi pun dan tempat mustajab itu, masya Allah, di sana itu antara Hajar Aswad, ya, antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Oh, udah tempat-tempat mustajab di sana apa? Lengkap. Dan ternyata ulama-ulama di sana berdoa, sholat istisqa bersama raja, bersama rakyat, dan masyarakatnya. Ternyata Pak beres sholat istisqa, hujan belum datang. Kemarin ini Erdogan yang terjadi sengaja oleh pasukan Kurdi itu, pembunuhan dibakar. Dan Erdogan menyerukan untuk sholat istisqa dan diketawakan oleh para peneliti. Wah mungkin ternyata kebret hujan. Yang mana semua peneliti itu yang ahli bahas kita BMKG tercengang. Kenapa tiba-tiba ada hujan yang begitu dahsyat dan semua pegunungan yang dibakar oleh pasukan Kurdi itu padam. Ternyata kekuatan doa itu dahsyat. Ternyata Pak beres sholat istisqa tidak turun hujan. Akhirnya ada salah satu penasihat raja yang mengatakan, Raja coba datangin ada ulama dari Indonesia namanya gimana? Minta doa beliau supaya diturunkan. Ya. Akhirnya Pak keesokan harinya Imam An-Nawawi beliau diundang raja dan minta, maka beliau mengatakan ayo kita ngecek Ka'bah. Kemudian Imam An-Nawawi berdoa, pendek doanya, tiba-tiba lari Pak, beres nggak doa langsung lompat. Tapi kalau diturunkan ya, habis nggak doa langsung lompat. Imam An-Nawawi itu langsung lari. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Syekh kenapa? Kata beliau, saya itu udah tua, tuh lihat di atas. Tiba-tiba Pak, awan mendung di atas itu luar biasa. Hanya hitungan beberapa menit tiba-tiba turun hujan. Maka orang bertanya, ya Syekh, doa naon sih? Doa naon supaya cepat naon.
Maka Imam Al-Nawawi mengatakan Robi firli wali kan itu untuk orang tua. Kata Imam Al-Nawawi, bukan. Itu untuk anak kalau pengen rezeki. Hujan itu bagian daripada rezeki. Barang siapa, itu ada dalam kitab Mukhtarul Hadis, barang siapa seorang anak yang lupa berdoa untuk orang tuanya, maka punten rezekinya ditutup oleh Allah. Apalagi tidak pernah berdoa. Sebaliknya, barang siapa seorang anak yang rezekinya pengen diberikan lancar oleh Allah, selalu doakan orang tua, baru rezekinya orang. Jadi Robi Firli itu doa anak. Tanpa kawin, tak doa. Ayah. Robi Firli. Sini Robi Firli. Siapa yang pengen rumah, itu doanya Robi. Siapa pengen naik, nah doanya namanya Robi Firli. Robi Firli itu yang di belakang, Pak. Al-Quran mau segala minta karena Robi Firli ingat Allah. Itu doa terpenting katanya. Allah Robi Firli wali daya warhamhuma kama rabbayani. Tahu saya kawin dari keempat istri teh bagian rizki, betul istri teh rizki pak. Anak, siapa yang pengen punya anak? Robi Firli balik. Saya itu pak hari namanya hari jadi ustaz ketempuhan bersumpah kalau terbolak-balik datang terakhir kalau ustaz kita bisa nikah 7 tahun 8 tahun bisa juga nama. Saya teh konsultasi ke saya kalau dokter berarti itu terakhir kan apa salah itu nggak usah juga ya tanya. Jadi saya jadi gimana hubungan kamu dengan biasa aja. Oke, mulai sekarang minta doa terbaik kepada Allah. Minta doa terbaik kepada Allah. Saya minta pasangan itu berdoa dan minta doa terbaik dari saya. Banyak Pak. Alhamdulillah setelah itu tidak lama saya alhamdulillah sekarang Pak, karena anak itu bagian rezeki. Yakin bakti kepada orang tua itu. Kang Budi kemarin datang ke saya itu baru membangun, sekarang masih membangun. Itu di anggaran 1,5 M. Saya membangun asli. Kata guru saya, kamu udah bangun, kudu terbuka duit. Akhirnya saya kemarin sengaja, kalau daya tabungan saya habisin. Saya membangun dari itu. Kata guru saya, membangun itu nggak boleh kudu tidak nol. Itu bukan sabab nama. Kita ini, ya Allah. Makanya saya mau menerima lampu balik. Saya sengaja bawa beras. Nah, namun sebab kita itu maunya saya dibawa balik ke Bandung. Nah, jadi orang ada mudik berbulan, mudik itu kan dia nggak pulang. Mereka ini 1 juta, istri itu bawa beras, ayam dikunci. Segala dibawa, tak cawu atahna, kemudian cawu, terus kiri apa gitu. Dihitung tuh berapa kali 2,5 juta. Jadi memudiknya benar-benar berugi matian. Ya, makanya pemberian terbaik kepada siapa? Lihat dalam Quran surah Al-Baqarah berulang-ulang mengatakan, ya, falil walidayni sedekah terbaik kepada siapa? Ibu. Pemberian terbaik kepada orang tua. Maka dahulukan mereka. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita senantiasa sekali lagi dibukakan di hidayah supaya kita mencintai orang-orang pernah berbuat baik pada mobil khusus orang-orang kita. Di dinas Al-Mustaqim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari tujuh sahabat saya dari Ustaz Sunnati. Terima kasih Ustaz atas tafsirnya. Semoga apa yang disampaikan menjadi dasar pahala yang selalu mengalir kepada Ustaz dan juga semua dalam pembukaan. Amin. Kita akhiri kajian hari ini adalah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum